Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dalam lindungan Allah taala. Saya sendiri Dwi Alfisarim Perdana. Saya akan menyampaikan beberapa materi terkait tentang sistem pembelajaran PAI di SMP. Nah, yang saya akan sampaikan di sini yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Sebelum untuk mengetahui materi, marilah kita sama-sama mengetahui sejarah pada masa kekhalifahan Daulah Umayyah dan di Damaskus dan di Andalusia, Spanyol. Nah, di sini ada banyak beberapa karya seorang arsitek bangunan, yaitu masjid, gedung-gedung, taman-taman, jalan-jalan, dan tata kota yang sangat indah dan teratur. Sejumlah perpustakaan dan sekolah-sekolah untuk mendukung tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan. Para ilmuwan dan penulis banyak kemajuan di Cordoba, Spanyol menjadi inspirasi pusat ilmu pengetahuan. Nah, pada masa itu kaum muslimin umat Islam menjadi pelopor kemajuan dunia karena kegigihannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan budaya. Nah, Masya Allah, di sini banyak kaum muslimin yang mengembangkan ilmu pengetahuannya gitu. Kita sangat berbahagia, sangat berbangga gitu. Selanjutnya yang pertama Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, daulah ini masa menjabatnya kekhalifahan kaum muslimin pada masa Umayyah di Damaskus, yaitu yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah, berdiri selama 90 tahun. Nah, ini masa jabatannya beliau. Pada waktu itu jabatan khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan dalam rangka mendamaikan kaum muslimin yang pada masa itu sedang dilanda bermacam fitnah. Nah, pada waktu itu ada beberapa fitnah dari kekhalifahan pada masa Umayyah di Damaskus. Nah, mereka ya saling dalam rangka ingin mendamaikan, di mana pada waktu itu ada macam fitnah, yaitu perang Siffin, pertempuran, perang Jamal, dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini ada beberapa agama yang muncul pada waktu itu, yaitu dari orang-orang Khawarij dan Syiah. Nah, untuk yang pertumbuhan ilmu pengetahuan ini ada 4 yang dikembangkan pada masa Umayyah di Damaskus, yaitu ilmu agama. Ilmu agama ini terdiri dari Al-Quran, hadis, dan fikih. Beberapa pengembangan dari kaum muslimin banyak dari ilmu agama yang dapat dikembangkan melalui ilmu pengetahuan di masa Umayyah. Yang kedua yaitu ilmu sejarah dan geografi. Banyak sejarah-sejarawan yang dapat kita ketahui pada masa Umayyah ini banyak mengalami perkembangan dari sejarah kaum muslimin pada masa Umayyah, dan seterusnya itu kaum muslimin sangatlah berkembang, sangatlah maju untuk sejarah yang bisa kita ketahui bersama. Dan yang ketiga ilmu pengetahuan bidang bahasa. Nah, banyak di sini bahasa yang dapat dipelajari oleh kaum muslimin, bahasa yang dapat dikuasai oleh kaum muslimin pada masa Umayyah di Damaskus. Yang keempat yaitu bidang ilmu falsafat. Nah, di sini banyak beberapa yang kaum muslimin yang banyak sekali yang menggarap ilmu falsafat ataupun ilmu
pengetahuan yang lainnya. Selanjutnya di sini Daulah Umayyah di Andalusia. Di sini pada masa Daulah Umayyah di Andalusia, keamiran di Cordoba, khalifahan di Cordoba, ada beberapa yang menjabat kaum muslimin, tokoh-tokoh yang sangat berkembang dan maju, yaitu salah satunya ya oleh Abdurrahman. Nah, banyak sekali tokoh-tokoh kaum muslimin yang dikuasai pada masa Umayyah di Andalusia. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah di Andalusia. Itu ada 4: ilmu kimia, kedokteran, sejarah, dan bahasa serta sastra. Nah, di sini kaum muslimin sangatlah berpotensi, ilmu pengetahuan sangatlah tinggi. Mereka berkembang melalui bidang-bidangnya masing-masing. Nah, ilmu kimia oleh Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Farnas, kedokteran oleh Abu Al-Qasim Al-Zahrawi, ahli bedah. Nah, di sini beliau sangatlah kita banggakan ya teman-teman semua. Sejarah oleh Abu Marwan Abdul Malik bin Habib. Di sini ada mereka banyak buku-buku yang mereka kembangkan. Bahasa dan sastra oleh Abu Bakar Muhammad Ibnu Umar, ahli sejarah. Nah, beliau inilah yang mengembangkan sejarah-sejarah kaum muslimin pada waktu itu. Banyak dari beliau menerbitkan buku-buku dan untuk kita pelajari dan kita ketahui secara bersama. Selanjutnya, pertumbuhan kebudayaan pada masa Bani Umayyah. Nah, di sini kaum muslimin banyak sekali mereka mengembangkan ilmu pengetahuan, bukan hanya saja di ilmu kimia, ilmu kedokteran, ilmu-ilmu pengetahuan, tapi banyak sekali juga yang kebudayaan, ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah ini banyak berkembang, yaitu contohnya arsitektur, organisasi militer, perdagangan, dan keempat, kerajinan. Nah, bukan hanya saja kaum muslimin menuntut ilmu saja. Jadi banyak dari kalangan kaum muslimin pada masa Bani Umayyah itu khalifah-khalifah yang bisa membuat ataupun arsitek bangunan-bangunan, gedung-gedung itu yang sangat indah dan makmur. Nah, di sini pada masa Walid dibangun sebuah masjid dan kota yang diarsiteki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Uqbah bin Nafi. Nah, sangat luar biasa teman-teman. Dan yang kedua, organisasi militer, angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan kepolisian. Nah, sangatlah luar biasa. Umat kaum muslimin pada masa Bani Umayyah ini sangatlah aman dan tentram, karena terdiri dari organisasi militer kita, keamanan dan ketenangan, ketentraman, kesejahteraan pada masa Bani Umayyah ini sangatlah cukup kita banggakan gitu. Karena waktu pada masa Bani Umayyah ini organisasi militernya sangatlah kuat. Nah, yang ketiga, perdagangan. Nah, setelah Bani Umayyah berhasil menaklukkan sebagian wilayah, jalur perdagangan semakin lancar. Ibu kota Basrah di Teluk Persia pun menjadi pelabuhan dagang yang ramai dan makmur. Nah, di sini sangatlah bangga dari kita kaum muslimin, perdagangan pada masa itu cukuplah maju. Sebenarnya pada masa Umayyah ini adalah generasi yang melanjutkan ya. Sebenarnya udah pada masa Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, umat kaum muslimin. Semoga kita menjadi bisa kita contohi, teladani, dan kita patuhi. Pada masa kenabian ini perdagangan sangatlah maju, sangatlah makmur gitu.
Masya Allah, beliau waktu muda, jadi perdagangan beliau sangatlah maju di pada beliau yang sebelum sesudah Bani Umayyah berhasil. Pada zaman Nabi sangatlah banyak dari nabi-nabi kita yang berdagang gitu. Yang keempat, kerajinan. Ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan tiras macam bordiran. Nah, di sini banyak khalifah ataupun pembesar pemerintahan banyak yang memakai bordiran semacam pembuatan tiras. Nah, banyak yang dari kaum muslimin memakai baju yang beliau pakai. Masya Allah, pembuat ya. Nah, hikmah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah bisa kita ambil sikap mulia di sini adalah salah satunya meningkatkan rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan, semakin rajin membaca dan menuntut ilmu, mempercaya diri dan pantang menyerah. Yang keempat, tekun dalam belajar. Nah, banyak dari kaum muslimin khalifah-khalifah pada masa Umayyah memiliki sikap mulia. Mereka sangat cinta kepada ilmu pengetahuan dan sangat rajin dalam proses belajar mengajar. Masya Allah, perlu kita contohi dan teladani. Nah, terkait untuk dalil tentang ilmu pengetahuan, ada beberapa yang saya bisa ambil. Yang pertama saya ambil dari hadis riwayat Al-Tabrani dan Al-Darimi, yaitu Nabi berpesan agar umatnya tidak melepaskan diri dari salah satu status, yaitu ahli ilmu, pembelajar, pendengar, dan pencipta mereka dalam sebuah laporan. Nah, sangat sangat mulia bagi orang yang menuntut ilmu. Jadi Nabi berpesan untuk tidak melepaskan diri dari salah satu kita belajar tentang ilmu. Nah, yang kedua itu saya ambil keutamaan ilmu. Bagian kedua dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata banu Adaman qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ulah." Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3, yaitu salah satunya ilmu yang bermanfaat. Nah, perlu kita ketahui bahwa sangatlah penting dan sangatlah kita selalu tingkatkan ilmu, kembangkan ilmu kita untuk kita pelajari. Ilmu sangatlah bermanfaat gitu bagi kita semua, walaupun kita udah meninggal ataupun wafat. Ilmu yang kita ajarkan kepada saudara-saudara kita ataupun teman kerabat kita itu sangatlah bermanfaat. Nah, salah satunya pahala kita tetap mengalir. Nah, Masya Allah. Nah, yang terakhir untuk di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah Ta'ala berfirman, Allah akan mengangkat derajatnya sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yadfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya Allah akan mengangkat, meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang ilmu pengetahuan, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Masya Allah. Jadi Allah sendiri yang mengangkat dan meninggikan orang-orang yang berilmu. Jadi Masya Allah. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah ilmu, perlu kita ketahui secara bersama, ilmu ini sangatlah penting, saling mengingati dalam menasihati dalam kebaikan dan menasihati dalam untuk menjauhi keburukan atau kemaksiatan. Nah, perlu
kita simpulkan tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah ini bisa kita ambil, yaitu kita mendapatkan sikap mulia pada kita pelajari, kita ikuti, kita contohkan, kita teladani. Masya Allah, betapa banyak dari khalifah ataupun tokoh-tokoh kaum muslimin pada masa Umayyah ini banyak kemajuan pertumbuhan ilmu pengetahuan yang beliau kembangkan. Masya Allah, perlu kita ketahui secara bersama. Nah, itu saja yang saya bisa sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Jangan lupa kepada teman-teman semua, marilah kita sama-sama belajar dan selalu membaca, menuntut ilmu dimanapun berada dan kapanpun dan dimanapun. Nah, itu saja. Jangan bosan-bosannya untuk belajar. Marilah kita selalu tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu meng-share kebaikan-kebaikan yang kita bisa, kemampuan ilmu yang kita dapat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.